Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mungkin hanya akan bercerita tentang dampak yang dialami warga, khususnya saya ya, dari pembangunan proyek nasional kereta api cepat. Teman-teman, ini merupakan jalan alternatif ya menuju Cimareme, Bandung Barat. Ini jalan Tipar Barat dan kondisinya seperti ini pada saat saya awal membangun 2013 sampai dengan tahun 2020 ya. Dan di depan rumah saya ini adalah perkebunan teman-teman. Jadi ini lahan yang dimiliki oleh warga Tionghoa ya, keturunan Tionghoa. Dan ini lahannya dimanfaatkan warga untuk berkebun. Biasanya setelah panen dan digarap ulang, lahan ini digunakan anak-anak untuk bermain teman-teman. Nggak boleh atuh, kotor, udah mandi. Ayo nama orang gulitik kok dah jauh atuh. Beli nggak gulitik jadi yang handap. Bener. Koprol langsung handap. Gulitik. Nah teman-teman, karena daerah saya ini daerah perbukitan ya, ini daerah Gunung Bohong namanya. Kereta api cepat otomatis harus membuat terowongan ya untuk melewati daerah ini. Dan jalan alternatif yang melewati rumah saya ini pas banget di atas gerbang terowongan dari kereta api cepat. Ini karena melintasi di atasnya ya, mungkin karena dikhawatirkan gerbangnya bisa runtuh atau retak gitu. Jadi mereka memutuskan untuk membuka jalan baru ya teman-teman. Pembukaan jalan baru ini dilakukan di awal tahun 2020 berbarengan dengan pandemi Covid ya teman-teman. Jadi waktu itu posisinya saya pengurangan hari kerja dan kerjanya dari rumah. Jadi bisa mendokumentasikan pembukaan jalan baru ini. Jalan baru ini dikerjakan oleh subkontraktor ya, jadi bukan dari pihak KCIC, tapi dari kontraktor yang ditunjuk oleh KCIC. Kalau saya dengar sih kontraktor ini berhubungan juga dengan wali kota Cimahi ya, yang saat ini terjerat kasus KPK teman-teman, kasus suap ya kalau nggak salah. Ke London. Kita ke puncak Gunung Bohong. Ya. Jangan jijik, jangan curang sabar. Saya takut, Kak. Enggak takut. Bagi warga, terutama saya yang bersinggungan langsung dengan proyek ini, tentunya sangat merasa terganggu ya, karena operasional dari kendaraan berat seperti teman-teman tadi dengar itu sangat bising ya. Belum lagi debu yang dihasilkan teman-teman. Jadi rumah saya itu udah seperti apa ya, kena gunung Merapi kali ya. Sangat kotor teman-teman tiap hari. Dan ini dikerjakan kan berbulan-bulan ya teman-teman. Bisa teman-teman rasakan bagaimana terganggunya saya gitu. Oh, ditutup kan? Ini? Biar gedein.
Setelah selesai membuka lahan untuk jalan baru, selanjutnya ini mereka membuat saluran air, teman-teman. Nah, saluran air ini tidak mereka teruskan ke bawah, tapi diputarkan di depan rumah saya ya. Jadi ini melewati jalan lama, dan nanti airnya ini mereka buang di dekat terowongan kereta cepat. Yang saya heran ini ya, saya nggak tahu arsiteknya dari planet mana gitu, karena selama ini yang saya tahu saluran air itu kan di bawah jalannya. Nah, ini mereka membuatnya di atas jalan, teman-teman, kan lucu. Proyek pembukaan jalan baru ini dilakukan selama 6 bulan kurang lebih ya. Dan selama 6 bulan ini saya selalu khawatir karena kondisi rumah saya itu selain bising, berdebu, juga ini seperti terjadi peperangan, teman-teman. Seperti ada serangan dari Jerman atau dari Jepang gitu ya. Rumah saya bergetar hebat, teman-teman, seperti gempa. Dan bisa teman-teman bayangkan selama 6 bulan ya kondisi saya kerja di rumah, dan saya juga punya anak kecil. Saya ketakutan gitu ya tiap hari karena seperti ini kondisinya gitu. Sudah pasti ya teman-teman, getaran yang ditimbulkan dari proyek pembukaan jalan baru ini berdampak buruk bagi rumah saya. Terjadi retakan di dinding dan pergeseran di kusen aluminium ya. Jadi banyak pintu dan jendela yang tidak bisa saya tutup karena posisinya bergeser. Nah, ini saya udah sangat kesal sekali ya. Saya datangi mandor dan pimpinan proyek, tapi ya tanggapannya begitu, teman-teman. Jadi mungkin di pikiran mereka itu yang penting mereka dapat proyek ya, dapat uang dan perutnya kenyang. Dan sebelum proyek ini dimulai juga tidak ada informasi apapun ya. Jadi saya tahunya hanya dari warga akan ada proyek pembukaan jalan, tapi dari pihak kontraktor sama sekali tidak ada undangan ya untuk mendiskusikan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dan kompensasi yang akan diberikan. Mungkin karena dianggapnya kami rakyat jelata biasa, mungkin ya bisa diperlakukan seenaknya. Kalau hujan kondisinya ya seperti ini, teman-teman. Jadi saluran air yang mereka buat itu sama sekali tidak berfungsi ya. Mungkin karena yang saya tadi bilang ya, arsiteknya ini beda, teman-teman, beda planet. Setelah jalan baru ini selesai, dari pihak kontraktor sama sekali tidak ada kompensasi atau ganti rugi ya. Jadi mereka cuek aja gitu, nggak ada basa-basi. Dan untuk perbaikan rumah itu saya keluarkan biayanya sendiri, teman-teman. Kemudian masalahnya tidak selesai sampai sini ya. Pihak KCIC katanya kesulitan melakukan pengeboran dan akhirnya melakukan pemboman, teman-teman. Dan itu mereka tidak informasikan ya ke warga. Jadi pada saat pemboman pertama itu kami sampai kaget gitu, sampai berlarian ke luar rumah ya, karena dikira ada agresi militer Belanda 3, teman-teman.
Untuk masalah pemboman ini sekarang sudah selesai ya teman-teman. Jadi karena waktu itu semua warga di daerah saya menolak ya, bukan sebagian saja. Jadi pihak KCIC terpaksa memberikan kompensasi ya, ganti rugi ke warga yang terdampak gitu. Dan itu dilakukan KCIC selama 5 bulan berturut-turut ya. Jadi semua kepala keluarga di daerah saya itu mendapatkan kompensasi sekitar 200 sampai 300 ribu teman-teman. Aneh juga sih ya sebenarnya, kan yang terdampak itu rumah ya, tapi kompensasinya diberikan ke kepala keluarga. Sedangkan di satu rumah itu kan biasanya ada juga yang banyak keluarganya ya. Tapi ya sudahlah teman-teman, biarkan saja. Harapan saya sekarang ya cuman ini teman-teman, solusi untuk masalah yang ditinggalkan oleh kontraktor yang membuat jalan baru ya. Jadi ini benar-benar saluran air yang mereka buat ini tidak berfungsi, dan ini sangat merugikan sekali ya, karena air yang meluap ini selain berdampak ke rumah saya juga ke warga yang ada di bawah. Sekarang sih masih musim panas teman-teman, tapi nanti kalau sudah hujan ini bisa berbahaya ya, apalagi kalau jebol saluran airnya ini. Kalau jebol sih ini nggak akan ke tempat saya ya, pasti ke bawah ke warga yang di bawah gitu. Tapi saya berharap sih mudah-mudahan nggak sampai jebol ya.